Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disigisa Puspitasari, biasa dipanggil Ansi. Di sini saya akan membuat menu makanan khas Tiongkok, yaitu Jincai Dan Hua Chou. Nah, biasanya itu Jincai Dan Hua Chou dikenal sebagai spinach egg drop soup. Seperti bubur. Dan biasanya Jincai Dan Hua Chou ini tuh sudah ada sejak zaman dahulu di Tiongkok dan merupakan makanan khas atau otentik di sana. Nah, biasanya Jincai Dan Hua Chou ini tuh bisa divariasi dengan berbagai macam. Contohnya sendiri, karena ini merupakan spinach egg drop soup, berarti kan sayuran dan telur isinya. Biasanya mereka juga memvariasikan dengan beberapa isian lainnya, bukan hanya telur saja. Bisa menggunakan sosis, udang, ayam, dan seperti frozen food lainnya. Ada juga beberapa makanan ini itu biasanya orang Tiongkok itu mengapa sih sering memasak ini sebagai salah satu makanan keseharian mereka. Nah, masakan ini tuh punya akar dan cita rasa yang kuat, apalagi kalau kita lihat itu dari bahan utamanya sendiri berasal dari sayur-sayuran ataupun berbagai macam sayuran. Entah itu sayuran yang digunakan itu bisa berupa kol, sawi hijau ataupun sawi putih, lalu juga bisa diberikan daun bawang, seledri, agar rasanya itu jauh lebih terasa gitu wanginya. Lalu tak lupa juga ada beberapa bumbu yang lainnya. Dan jangan lupa, inti dari Jincai Dan Hua Chou itu sendiri merupakan bubur nasi, jadi jangan lupa menggunakan nasi. Filosofinya itu dari Jincai Dan Hua Chou itu sendiri merupakan salah satu makanan yang dapat menjaga keseimbangan gizi bagi masyarakat Tiongkok. Nah, dalam masakan ini sendiri itu berbagai macam kombinasi sayuran hijau, telur, dan isian lainnya serta bubur nasi memberikan asupan nutrisi yang seimbang bagi tubuh kita. Lalu bukan hanya sebagai keseimbangan gizi saja, namun juga kesehatan dan kesegaran bagi kita, dimana kehadiran sayuran hijau itu bisa memberikan nuansa untuk kita itu nuansa segar, sehat pada hidangan ini, dan mencerminkan pentingnya memasukkan sayuran dalam sebuah makanan sehari-hari. Seperti itu teman-teman. Terus biasanya Jincai Dan Hua Chou ini tuh kapan sih disajikannya? Nah, sebenarnya makanan ini tuh udah ada sejak lama, dan dahulu orang-orang Tiongkok itu biasanya makanan ini sudah menjadi tradisi kuliner bagi mereka yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi, dan sajiannya itu biasanya digunakan untuk sarapan atau makan siang. Karena jika kita lihat lagi ya, bahwa si Jincai Dan Hua Chou ini itu merupakan salah satu makanan yang sangat ringan dan kandungan gizinya itu sangat banyak. Dan tak lupa juga kelezatan dari aroma yang ditimbulkan, rasanya itu sangat otentik sekali. Dan ini merupakan salah satu makanan yang sangat populer dan sering sekali dimasak sehari-hari oleh masyarakat Tionghoa itu sendiri. Tujuannya untuk memberikan energi di tengah hari. Seperti itu teman-teman. Lalu tidak hanya dengan rasa yang lezat, tetapi juga mencerminkan bahwa Jincai Dan Hua Chou ini itu bentuk perhatian kita terhadap keseimbangan nutrisi dan kesehatan tubuh kita. Adapun beberapa bahan yang saya gunakan yaitu di sini ada aneka bumbu, yaitu garam, penyedap, dan lada. Lalu ada beras, bawang putih dan bawang merah, daun bawang, telur, dan pakcoy.
putih, lalu kita cincang sehalus mungkin. Tujuannya untuk memberikan aroma atau cita rasa yang khas dan gurih kepada bubur itu sendiri. Jadi sebenarnya bukan hanya bawang putih saja yang saya masukkan, yaitu juga ada beberapa buah bawang merah yang nantinya akan ditumis terlebih dahulu. Nah, di sini bawang putihnya kita cincang-cincang terlebih dahulu agar aromanya ketika ditumis bisa sangat lezat dan memberikan aroma gurih pada bubur itu sendiri. Dan ini ada bawang merah, kita potong dengan tipis-tipis saja seperti ini, dan nantinya untuk menumisnya sendiri itu bawang merah dan bawang putihnya itu akan dijadikan satu. Lalu di sini saya sudah memanaskan minyak. Kita gunakan minyak secukupnya ya teman-teman, karena jika terlalu banyak minyak juga kurang bagus untuk kesehatan kita sendiri, dimana sebenarnya tujuan masakan ini merupakan masakan untuk menambah stamina kita sendiri untuk menjaga keseimbangan. Dan ini saya sudah berikan sedikit air, lalu kita tunggu sampai mendidih sebentar. Dan nantinya ketika sudah mendidih seperti ini, nah nasi yang sudah kita bersihkan tadi kita masukkan ke dalam rebusan air yang telah mendidih tadi. Bukan hanya rebusan air saja ya teman-teman, ini tadi merupakan salah satu juga tumis dari bawang putih dan bawang merah itu sendiri. Lalu di sini saya masukkan potongan dari batang sayur pakcoy itu sendiri di awal, karena tekstur dari batang pakcoy ini sendiri itu memiliki tekstur yang sangat keras, jadi kita masukkan terlebih dahulu. Setelah nanti nasinya sudah mulai lembek, baru kita masukkan beberapa bumbu yang lainnya. Nah ini, lalu kita masukkan telur. Setelah selesai memasukkan telur, jangan lupa ya diberikan bumbu penyedap juga di telur itu sendiri agar memiliki cita rasanya. Nah di sini kita aduk agar tidak menggumpal dan merata. Kita lihat ini sudah mulai cantik. Kemudian ini kita masukkan sayuran hijaunya, yaitu sayuran dari pakcoy tadi ya teman-teman, tapi ini merupakan daunnya, jadi kita masukkan di bagian terakhir. Tujuannya agar apa? Ketika bubur ini sudah matang dan sayur ini tuh tidak dimasak terlalu lama agar tidak mengurangi kandungan kadar vitamin yang ada di dalam sayur tersebut itu tidak ikut luruh di dalam rebusan itu sendiri. Jadi tujuannya ini dimasak sebentar sayurannya agar kandungan vitaminnya itu tetap terjaga ya teman-teman, dan bisa kita konsumsi. Lalu ini yang terakhir kita masukkan bumbu-bumbu penyedapnya itu sendiri. Kita aduk sampai merata agar keseluruhan dari bubur ini itu memiliki rasa yang pas dan yang sama. Nah, tujuan pengadukan ini itu untuk memperoleh pemerataan rasa itu sendiri. Nah, ini dia, karena ini sudah mulai matang, kita masukkan daun bawang. Nah, lalu ini kita sajikan ke dalam mangkok atau wadah yang cukup ya teman-teman. Nah, aromanya itu sangat terasa sekali dan otentik. Dan ini cocok sekali untuk menu sarapan di pagi hari teman-teman, karena buatnya pun mudah dan tidak terlalu ribet. Nah, ini dia sudah jadi dan siap disajikan, yaitu menu makanan tradisional Tionghoa, Cincai Tan Hua Chu.